Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Afandi Helmi dan Muhammad Hartanto Amarsa akan mempresentasikan makalah mengenai Islam dan COVID-19. Yang pertama ada pengertian Islam dan COVID-19. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW agar manusia bisa beribadah secara totalitas kepadanya. Bukan hanya itu, Allah pun memberikan dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pokok ajaran Islam agar kita berpedoman mengikuti keduanya. Islam diikuti oleh 1,8 miliar orang di seluruh dunia, sehingga menjadi agama terbesar kedua. Sementara coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius, dan sindrom pernafasan akut atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Wabah coronavirus atau dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok. Pada tahun 2019, meledak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 negara di seluruh dunia terjangkit virus corona termasuk Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya telah dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona, hingga lockdown dan social distancing. Di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dalam Islam, wabah virus corona hingga lockdown dan social distancing merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit. Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan ta'un, yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko menular. Yang kedua adalah cara Islam dalam menghadapi suatu wabah. Sudah sepantasnya umat muslim mampu menyikapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Salah satunya adalah wabah virus COVID-19 dengan penuh kesabaran dan menyadari bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa menghilangkan usaha kita agar tidak terkena wabah penyakit tersebut. Sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berikhtiar semaksimal mungkin, dalam arti agar wabah tersebut segera teratasi. Yang kedua adalah yang terkena wabah hendaknya semaksimal mungkin berupaya agar kembali sehat dan tidak menularkan kepada yang sehat. Yang sehat harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan agar tidak tertular wabah tersebut. Yang ketiga adalah lebih bersabar. Yang keempat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menakdirkan musibah tersebut. Yang kelima adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pula lah yang mampu mengangkat wabah COVID-19 agar segera berakhir. Dan yang terakhir adalah kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim seharusnya melakukan anjuran-anjuran dari Rasulullah. Rasulullah menganjurkan kita untuk mengisolasi diri dan keluarga dengan tujuan agar yang sehat tidak terkena penyakit menular dari orang lain dan yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat, sehingga wabah penyakit ini segera berakhir dengan cepat dan aktivitas kita bisa kembali segera normal. Islam memberikan jawaban dan solusi kepada umat muslim agar kita bisa menghadapi wabah penyakit seperti COVID-19 saat ini dengan cara melarang memasuki daerah yang terkena wabah penyakit menular. Yang kedua adalah perintah Nabi untuk menjauhi dan menghindari tempat maupun keramaian yang menyebabkan diri sendiri tertular. Yang ketiga adalah tidak berinteraksi dengan orang yang mempunyai penyakit menular. Dan yang keempat adalah perintah Nabi untuk memisahkan diri antara yang sehat dengan yang sakit. Dan yang terakhir adalah perintah Nabi agar selalu menjaga kebersihan, kesehatan, khususnya berkaitan dengan urusan makanan dan minuman. Poin yang ketiga adalah COVID-19 dalam kacamata fikih.
COVID-19 sebagai suatu keadaan darurat. Istilah darurat berasal dari kata ad-doror yang berarti suatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Di dalam Islam, keadaan darurat bisa memperbolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang karena ada udzur atau madorot yang lebih besar, seperti sedang terjangkit suatu wabah atau dalam keadaan mempertahankan diri. Dan beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa darurat ialah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudian harus dihilangkan dengan mencari kemaslahatan. Islam mengenal ad-duriyatul khams atau 5 prinsip dasar yang menjadi landasan hukum. Prinsip ini bisa disebut dengan istilah lain, usulus syariah atau pokok-pokok syariah. Dalam satuannya, istilah hifdun nafs atau hifdun yang artinya menjaga keselamatan jiwa manusia. Kaitannya dengan wabah COVID-19 dan situasi saat ini, jawaban yang terbaik dan sikap yang paling baik ialah lebih berhati-hati dan lebih preventif secara bersama-sama agar wabah COVID-19 bisa terselesaikan dengan cara mengisolasi diri, mengingat madorot akan jumlah lebih besar dan berbahaya jika kita tidak segera mungkin untuk lebih bisa menjaga diri masing-masing. Lalu yang kedua ada masalah-masalah fikih di tengah COVID-19 dan solusinya. Yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Kewajiban sholat Jumat dimulai saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah, tepatnya ketika malam Isra Mi'raj, namun belum pernah dilaksanakan di sana karena belum memenuhi standar jumlah orang yang menjadi salah satu syarat wajib Jumat. Dan di sisi lain, pada waktu itu dakwah Nabi pun masih dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga masih ada uzur-uzur tertentu yang menggugurkan kewajiban menjalankannya. Hukum melaksanakan sholat Jumat ialah fardu ain bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat-syarat. Lalu yang kedua adalah sholat berjamaah di masjid untuk sementara dilakukan dan dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu ain dan bagi banyak hikmah dan fadilah yang terkandung jika muslim laki-laki bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis pun Nabi SAW menyebutkan fadilah melaksanakan sholat berjamaah di masjid lebih utama dengan 27 pahala. Lalu yang ketiga ada memandikan jenazah dalam keadaan darurat dan terpaksa. Pengurusan jenazah yang meninggal karena wabah COVID-19 ini dapat mendapat berbagai respon dari kalangan masyarakat, di medis dan para tokoh masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa jenazah tersebut cukup ditayamumkan, atau yang berpendapat tidak perlu ditayamumkan bahkan dimandikan. Lalu ada yang ketiga ada perintah untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Dalam ilmu fikih, Islam sebagai agama yang paripurna telah membahas bersuci agar umat Islam senantiasa mencintai kebersihan dan kesucian baik diri, keluarga maupun lingkungan. Sudah menjadi kewajiban dan kesadaran agar kita bisa menanamkan kebiasaan hidup bersih. Lalu yang keempat ada mengharmonisasikan fikih ibadah dan fikih sosial di tengah COVID-19. Fikih ibadah dan fikih sosial memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Di antaranya, jika fikih ibadah mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya sesuai anjuran syariat Islam, sedangkan fikih sosial mengatur hubungan antara sesama dengan sesama hamba. Di tengah maraknya wabah yang terjadi saat ini, tentunya umat muslim muncul beberapa sejumlah masalah fikih, khususnya masalah kedudukan hukum dari berbagai ibadah biasanya kita laksanakan, seperti pengurusan jenazah, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Di tengah kondisi seperti ini, kita dibutuhkan sebuah penjelasan yang mudah, moderat, dan realistis agar semua bisa dimengerti. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.